bahwa dua lembaga itu sudah melanggar undang-undang. Ya. Ya kan? Selain tadi pasal 28 konstitusi juga dilanggar. Bahwa konstitusi kan pasal 28F. Ya, itu jelas. Jadi selain konstitusi, undang-undang juga dilanggar. Sekarang dari pendidikan menjadi penyidikan dan sebagainya. Itu tidak bisa dilepaskan juga dengan Undang-Undang 14 2008 ini. Ya. Itu ada sangkut pautnya. Jadi tetap aja saya katakan ya kan, janganlah menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, sekarang bersama Abdullah Al-Katiri, SH, lawyer, kuasa hukum atau penasihat hukum, nanti kita lihat konteksnya, dari Profesor Egy Sujana atau Egy Sujana sajalah, dan Tifauza Tiasuma atau Dr. Tifa. Kita ingin berbincang mengenai pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh baik Bareskrim maupun Polda Metro Jaya atau institusi lainnya. Apakah itu UGM, apakah KPU dan lain sebagainya, terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi sobat daerah sekalian, memang sering sekali kita mendengar ya, ada klaim bahwa yang namanya jasa itu adalah informasi yang dikecualikan. Dan memang ini terkonfirmasi di pasal ini ada pasal 17 ya. Huruf G dan H, F, G dan H ya. Jadi yang bunyinya kurang lebih begini. Informasi publik yang apabila dibuka, yang dikecualikan ya. G, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Jadi akta otentik yang bersifat pribadi ya bisa aja ijazah ya, karena itu akta otentik sesungguhnya. H, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Apa saja itu rahasia pribadi? Riwayat dan kondisi anggota keluarga. Oke. 2, riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. 3, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. 4, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan atau rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal, termasuk ijazah tentunya. Bro, inilah yang sering kemudian dijadikan dasar oleh tim Jokowi untuk mengatakan ini rahasia pribadi, tapi dia tidak membaca pasal yang related. Nah, pasal yang related itu apa? Coba kita tanyakan kepada Abdullah Al-Katiri yang selama ini saya tahu sangat concern terhadap pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh institusi-institusi publik dalam hal keterbukaan informasi publik. Silakan, Bro Al-Katiri. Ya, baiklah. Sebelum saya ke pasal-pasal yang dimaksud, saya mau nanggapi ini dulu yang tadi disebut oleh Bang Refli, yaitu satu, ya kan, perlu diketahui jika data pribadi itu digunakan untuk syarat sebagai pejabat negara, ya kan, ijazah lah, anggap ijazah sebagai presiden atau bupati, gubernur. Jika ijazah itu digunakan sebagai syarat untuk menjadi lembaga negara, pejabat negara, ya kan, itu sudah bukan
dikatakan data pribadi lagi, tapi adalah data publik, dokumen publik. Karena apa? Karena itu digunakan sebagai syarat. Nah, karena dokumen publik, maka sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh siapapun juga. Ya kan? Itu ya, kalau boleh tahu, tadi kan pasal 17. ya. Oh, huruf H, Apa itu? G dan H. Iya. Nah, pengecualian dari pengecualian ini pasal berapa? Anggap itu pengecualian. Ya. Ya kan? Jika itu sudah menjadi digunakan sebagai syarat untuk menjadi pejabat publik, Ya. maka sudah bukan data atau dokumen pribadi lagi, tapi sudah merupakan dokumen publik. Itu digarisbawahi, Ya. sudah menjadi dokumen publik. Sehingga ya kan, publik dalam arti rakyat atau masyarakat, ya dokumen publik itu sebenarnya terbuka. Ya. Oleh sebab itu, baik rakyat maupun masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan itu. Dan itu kalau ditanya pasal berapa, itu dasarnya ada konstitusi. Oke. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 28F Ya. itu jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, mengakses dari dokumen-dokumen publik tersebut. Itu 28F ya, mungkin bisa dibacakan. Ya. Iya, sebelum konstitusi ini mungkin Bro Al-Katiri lupa ingat ya, dengan pengecualian yang disebut dalam pasal 18 ayat 2 undang-undang ini. Iya. Ada di sini disebutkan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan H yang saya bacakan tadi. Ya. Antara lain apabila A, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Iya. Pak Jokowi tidak. Dan atau ya, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Itu maksudnya. Nah, kalau pasal 28F tadi memang setiap orang berhak atas informasi sebagai sebuah pasal payung. 8, ya. Oke, silakan. Ya, Bro itu kan Al-Katiri. jelas dikatakan. Iya. Ya kan, bahwa kecuali orang yang digunakan sebagai persyaratan untuk dokumen publik, kan Iya. begitu dikatakan kan. Ya Untuk kan? jabatan posisi seorang dalam jabatan-jabatan Jabatan publik, nama ini bupati, gubernur, wali kota, presiden, itu adalah jabatan publik. Nah, itu diatur juga oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 masalah informasi keterbukaan publik. Ya, keterbukaan informasi publik. Ya. Keterbukaan informasi publik. Ya. Itu jelas kan. Oleh sebab itu, ya kan, kalau barangkali bisa ya, karena saya tidak bawa, Ya. ya kan, tolong dilihat pasal 1 Ya. ayat 3. Oke. Jadi kita bicara seperti itu. Jadi yang dimaksud dokumen publik itu apa, kemudian yang dimaksud badan publik itu apa, yang dimaksud lembaga publik itu apa, itu ada semua. Pasal 1 huruf 3. Iya, poin 3. Poin badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikat, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan atau APBN dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Ya jelas. Jadi satu, dia menyelenggarakan fungsi negara. Oke. Yang kedua, dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN atau APBD. Iya. Itu yang dimaksud dengan Yang badan saya publik maksud. atau lembaga Ya, publik. sekarang saya bertanya, Ya, apakah UGM dan KPU, Ya. UGM dan KPU, ya kan, menerima dana APBN? ya sudah pasti. Iya kan, apa namanya kan, BOPT kalau nggak salah. Ya, Ya kan, artinya apa namanya, bantuan operasional perguruan tinggi. Ya. Kalau SMA BOS itu ya, ya, iya, sekolah, ya kan. Itu di situ dikatakan keseluruhan atau sebagian. Ya. KPU juga demikian. Ya. Oleh sebab itu mereka adalah badan publik. ya, Itu jangan lupa, garis bawahi dulu. Ya. Mereka adalah badan publik atau lembaga publik. Ya. Kalau kita rujuk ke pasal 2 di situ, jelas ayat 1 mungkin dibacakan. Pasal 2 ayat 1, setiap informasi publik bersifat terbuka
dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Ya, itu jelas kan bahwa yang dimaksud informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ya. Ya kan? Oleh sebab itu jika UGM maupun KPU ya kan ditanyakan oleh publik, oleh masyarakat yang ingin tahu ya, itu tidak boleh disembunyikan karena sifatnya terbuka. Ya. Nah, di situ jelas kan bahwa dua lembaga itu sudah melanggar undang-undang. Ya. Ya kan? Selain tadi pasal 28 konstitusi juga dilanggar. Bahwa konstitusi kan pasal 28F. Ya, itu jelas. Jadi selain konstitusi, undang-undang juga dilanggar. Oke. Kemudian kalau merujuk lagi ke pasal 4 di situ, ya. Pasal 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatakan hal demikian. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Iya. Mau dibacakan lagi seterusnya? Bisa aja Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan informasi publik, menyebarluaskan informasi publik. Iya, jelas. Jadi sepanjang itu adalah informasi publik, maka setiap orang berhak. Tidak usah lagi dipakai sengketa-sengketa informasi publik. Iya. Nah, karena informasi publik itu ijazah bukan informasi publik, tetapi begitu dipakai untuk jabatan publik, maka dia menjadi informasi publik. Nah, itu kan berkesinambungan. Ya. Bahwa ijazah itu digunakan sebagai salah satu syarat untuk menjadi pejabat publik. Ya. Masuk ke KPU dan sebagainya. Ya kan? Orangnya kemudian, sudah selesai, tapi ijazahnya kan digunakan tuh. Digunakan, iya. Jadi jika dikatakan bahwa itu sudah digunakan mendaftar sebagai sebagai pejabat publik, sudah bukan dana pribadi lagi. Ya. Dia sudah lepas dari pribadi. Ya. Apalagi ijazah hanya selembar kertas. Harta kekayaannya pun, maksudnya kalau dia digunakan, bukan tidak digunakan, kalau dia digunakan. Iya, maksudnya begini, apalagi itu digunakan. Ya. Tapi begitu mereka itu sudah menjadi pejabat publik sebagai persyaratan, harta kekayaannya pun harus dideklar. Ya, ya. Bayangkan harta kekayaannya, sahamnya, depositonya. Ya, padahal harta kekayaan itu informasi pribadi. Nah, iya, bayangkan. Ya. Itu tidak berlaku lagi pribadi itu kalau selama dia sudah menjadi pejabat publik, sudah tidak ada. Jangan bicara pribadi lagi, sudah tidak ada. Oke. Bahkan bayangkan hartanya. Ya. Jika dia punya saham, itu harus dideklar. Ya. Lah, apalagi ijazah. Ya. Oleh sebab itu jelas UGM ya kan dan KPU ketika masyarakat atau rakyat itu meminta untuk melihat, mengakses dan sebagainya dihalang-halangi, bagi UGM itu adalah melanggar konstitusi, bahkan melanggar undang-undang. Oke. Itu jelas. Yang saya katakan adalah misalnya ya. Kalau ijazah awalnya private tetapi begitu digunakan dalam jabatan publik menjadi to public dokumen publik. Become a public document. Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan skripsi? Apakah skripsi itu dokumen publik? Loh, kalau dokumen private? Kalau itu tidak digunakan, kalau private-nya bukan, karena buktinya apa? Skripsi itu kan ditaruh di perpustakaan. Ya. Ya kalau di perpustakaan artinya apa? Semua orang bisa membaca. Artinya bisa diakses oleh siapapun juga. Ya. Ya kan? Yang saya pada waktu saya dulu kuliah, saya buat skripsi ada berapa, itu dikatakan ini untuk perpustakaan, ini untuk ini. Lah kalau itu merupakan rahasia publik, lah kenapa ditaruh di perpustakaan? Ya. Itu sederhana aja, nggak usah hukum lah. Jadi barangkali orang kan mengatakan, loh, kan skripsi ini tidak digunakan untuk mendaftar untuk jabatan publik ya, tetapi jangan lupa skripsi bukan dokumen publik. Bukan dokumen publik. Ya kan? Kalau skripsi dokumen publik, bukan dokumen tidak digunakan. Privat, bukan dokumen privat. Bukan dokumen privat. Karena kalau dia jadi dokumen privat, orang nggak bisa belajar. Kan tujuan orang membuat skripsi itu kan agar dibaca orang. Ya. Bukan hanya untuk tulisan latihan. Iya. Ya kan? Makanya kalau orang-orang di perguruan tinggi itu dosen-dosen suruh buat jurnal kan? Iya. Nah, jurnal itu apa? Untuk dibaca. Iya. Oleh siapa? Oleh publik. Jadi nggak ada ketentuannya itu. Artinya itu tidak ada aturan. Kalau memang itu didapatkan dari perpustakaan atau meminta, ya kan, orang ingin tahu soal itu, dibuka saja. Kalau enggak, kenapa harus ditaruh di perpustakaan? Oke. Menarik ini ya. Jadi intinya adalah
ijazah itu adalah dokumen privat tapi jadi publik karena dipakai. Karena memang diinformasikan. Ya, pertanyaan saya, Bro Al-Kathiri, ya, bagaimana dengan posisinya? Iya dulu, orang kan mengatakan, iya dulu Jokowi kan dia ini presiden, tapi sekarang kan bukan lagi. Jadi dia sudah jadi warga negara biasa. Jadi pertanyaannya adalah, dan dia juga bukan badan publik. Lalu kenapa dia dipaksa untuk menyampaikan informasi? Kan peristiwa ijazah ini kan sejak awal orang ingin sejak menjadi presiden. Peristiwa pada waktu Bambang Tri dan Gus Nur itu dilaporkan sampai dihukum, itu kan masih presiden. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kan saya kembali ke pasal 1 tadi ayat 3, apapun juga selama mereka itu UGM maupun KPU itu mendapatkan dana APBN baik sebagian, ya kan? Itu tetap terikat dengan apa? Dengan publik. Maksud saya adalah kita tidak bicara KPU dan UGM. Kita bicara Pak Jokowinya. Ini kan menarik nih kalau sebagai sebuah kajian. Di tangan Pak Jokowi itu ada dokumen publik, yaitu ijazah yang sudah digunakan. Tapi dia sekarang makhluk privat. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar dokumen publik yang ada di tangan dia itu bisa diperlihatkan ke publik, kan begitu? Sementara dia bukan badan publik. Tapi pertanyaan saya, dokumen itu pernah digunakan nggak? Saya sudah tidak mempermasalahkan lagi. Intinya adalah itu dokumen publik sudah. Nah, sementara dokumen publik itu di tangan privat. Tapi masalahnya kan di KPU sendiri kan harus menunjukkan selama itu masih tersimpan di KPU itu masih milik publik. Ngerti maksudnya? Enggak. Maksud saya bukan KPU-nya. Kalau di KPU kan ada jelas ada fotokopinya barangkali, atau di UGM ada juga fotokopi untuk legalisir kan. Tapi kan yang analog yang berbentuk kertas ijazah itu kan adanya di Pak Jokowi. Nah, Jokowi sekarang bukan lagi makhluk publik tapi makhluk privat. Bukan badan publik tapi dia makhluk privat. Walaupun orang mengatakan dia masih Dewan Pengawas Danantara. Oke, silakan diekspor. Kalau Danantara itu kan jelas ya. Danantara itu kan juga diatur di 105 MK kemarin itu ya. Nomor 105 itu, ya kan? Itu kan termasuk itu kan tidak bisa digunakan untuk melaporkan kan? Ya pasal 70A itu kalau nggak salah tidak bisa karena apa? Kalau dia sebagai pejabat negara atau korporasi negara maka tidak bisa digunakan kan begitu? Ya kan? Itu masalahnya. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat Pak Jokowi ini fungsinya sebagai pejabat publik sesungguhnya. Dan sekarang beliau masih pejabat publik. Jadi masih ada kewajiban untuk menyerahkan ijazah itu. Kalaupun dia itu tidak lagi pejabat publik, ada informasi publik di tangan dia yang kemudian publik ingin tahu, kan begitu? Itulah gunanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini sebagai bentuk dari akuntabilitas. Silakan ditambahin lagi, Bro. Jadi begini, kan masalah ijazah ini kan banyak. Beberapa ya. Contohnya yang masuk ke MK ya, banyak yang karena pemalsuan ijazah itu sehingga dianulir lah. Contohnya bupati atau apa gitu, wali kota, yang mana ada yang melaporkan bahwa dia menggunakan ijazah itu adalah ijazah yang palsu contohnya. Itu kan dianulir di MK ini. Masalahnya sekarang ada warga negara sama dia yang dia laporkan, ya kan, dengan menggunakan dasar ijazah itu. Satu, kedua lagi, kenapa TPUA melaporkan? Karena TPUA itu berhubungan dengan kliennya sebelumnya. Ini berhubungan banget karena apa? Pada waktu itu yang seharusnya dia nunjukkan pada waktu menuntut Bambang Tri itu, ya kan? Tapi kan tidak dihadirkan. Ya kan? Jadi apa ya? Mereka itu menghukum Bambang Tri ya dan Gus Nur itu di dakwaannya kan ada 14 ayat 1 yang mana kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau dikatakan bohong kan harus
ada bukti, ini loh bohong, ini buktinya aslinya gitu. Tapi tidak dihadirkan. Undang-Undang Nomor 1 1946 Pasal 14 ayat 1. Iya, itu jelas, tidak dihadirkan. Jadi ceritanya sampai kenapa Egy Sujana sampai melapor segala ini, karena dia sudah jalan buntu. Jalur-jalur yang dia katakan jalur-jalur yang adem ya, katanya datang ke sana Pulau Nuwun, ke lembaga publik namanya UGM dan sebagainya. Tapi tetap kan tidak diberikan informasi. Oleh sebab itu dia pakai jalur dilaporkan. Ya kan? Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena gara-gara ijazah ini tidak dibuka, maka ada 2 warga negara yang dihukum hanya gara-gara tidak terbukanya ijazah ini. Oke. Silakan Bro Al-Kathiri, closing statement soal penggunaan atau... Lah iya itu saya hubungkan dengan sekarang ya, yang mana akan diproses dari penyelidikan dan penyidikan ya, peristiwanya teman-teman itu sekarang dari penyelidikan menjadi penyidikan dan sebagainya. Itu tidak bisa dilepaskan juga dengan Undang-Undang 14 2008 ini. Iya. Itu ada sangkut pautnya. Jadi tetap aja saya katakan ya kan, janganlah menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Oke. Itu intinya. Oke, sobat RR sekalian, itu tadi dengan Abdullah Al-Kathiri. Ya, ini temuan yang berikutnya bagaimana polisi atau penegak hukum melanggar hukum, yaitu melanggar pasal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kok polisi atau penegak hukum yang melanggar? Iya, karena dia tidak menggunakan pasal ini ketika dia mempertimbangkan agar kasus ini kemudian dibuka lebih transparan. Padahal atas nama pasal atau undang-undang ini harusnya Pak Jokowi membuka data dokumen publik yang dia miliki. Karena dokumen itu sudah menjadi dokumen publik ketika dia menggunakannya dalam jabatan-jabatan publik. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Cadas.